وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi tahara qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa ayunana minal khiyanah. Wa huwa a'lam bi kha'inatil a'yuni wa ma tukhfis sudur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, pada tadabbur petang ini kita akan membaca keterangan para ulama mengenai fungsi-fungsi qalbu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, al-qalbu mahallul khawatir wal awatib. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa qalbu itu adalah letak bersemayamnya al-khawatir. Apa yang dimaksud dengan khawatir? Al-Imam Az-Zamakhsyari rahimahullah, beliau menyatakan ma yataharraku bil qalbi min ra'yin au ma'na. Sesuatu gerakan yang begitu halus di dalam kalbu kita, apakah menyangkut suatu makna tertentu atau suatu pandangan tertentu. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi. Ketika kita melihat misalnya di hadapan saya ada satu poster Masjidil Aqsa di Palestina. Pada saat mata saya menatap kepada gambar tersebut, apa yang tergetar di dalam hati saya pada saat pertama saya memandang gambar tersebut? Atau apa yang ada di dalam pikiran saya? Maka itulah yang dimaksud dengan khawatir. Kita ingin mengambil suatu kisah dari para ulama kita. Misalnya seorang ulama ensiklopedis yang menulis kitab Al-Funun. Ragam ilmu pengetahuan ada di dalam karya beliau yang ditulis oleh Al-Wafa Ibnu Aqil. Beliau lahir pada tahun 431 dan wafat pada tahun 513 Hijriah. Al-Wafa Ibnu Aqil di dalam salah satu catatan beliau pernah menulis, inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri. Sesungguhnya aku tidaklah halal bagiku untuk menyia-nyiakan sesaat dari hidupku, dari umurku, hatta idza ta'attala lisani an muzakaratin, sehingga jika lisanku ini sudah tidak sanggup untuk melakukan suatu muzakarah, membaca, mengkaji kembali semua ilmu yang pernah aku pelajari, kata beliau, au munazarah, lisanku juga tidak sanggup untuk melakukan perdebatan, wa basari an mutala, dan mataku sudah tidak sanggup untuk mencermati tulisan-tulisan ilmu yang ada di atas kertas. A'maltu fikri fi hali rahati wa ana muntari. Dalam suasana santai, saya membuat pikiran ini terus bekerja. Fala anhadu illa waqad khatara li ma'astur.
dan saya tidak akan beranjak dari istirahat ini kecuali saya telah mencatat atau pantas ya untuk mencatat sesuatu yang telah terdetik di dalam benakku. Apa yang dialami oleh Al-Wafa Ibnu Aqil ini adalah contoh apa yang dimaksud dengan khawatir. Sesuatu bisikan yang sangat halus di dalam qalbu, di dalam diri kita. Beliau menyatakan, saya tidak akan beranjak dari tempat istirahat ini kecuali saya telah mencatat apa yang terdetik di dalam hatiku. Itu yang dikatakan oleh beliau. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, apa yang dimaksud dengan khawatir dapat kita ibaratkan sebagai suatu energi kuantum yang ada di dalam jiwa kita. Sehingga para ulama kita menyatakan, fa in kanat haqqan fa innaha tuaddi ila raghabat sahih. Kalau apa yang disebut dengan khawatir, bisikan jiwa yang terdalam itu benar adanya, artinya menyangkut sesuatu yang hak, maka tentu dia akan menggerakkan organ tubuh kita kepada sesuatu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa watib thayyibah. Dia juga akan menggerakkan perasaan-perasaan kita yang positif dan perilaku-perilaku yang baik. Wa amma in kanat batilah. Adapun jika bisikan yang ada di dalam qalbu itu adalah sesuatu kebatilan, fayanbaghi 'alal mu'min an yadfa'aha. Seharusnya bagi kita untuk segera menyingkirkan bisikan-bisikan buruk itu. Mengapa? Karena dia akan menjerumuskan kita pada perilaku-perilaku yang tidak sepantasnya dan juga perilaku-perilaku negatif. Dan inilah saudara sekalian yang dimaksudkan juga oleh Rasulullah SAW. Ketika Allah menghendaki qalbu seorang hamba itu, luruslah dia. Dan ketika Allah menghendaki qalbu seorang hamba itu menyimpang, maka menyimpanglah ia. In sya'a aqama wa in sya'a azagha. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita misalnya di dalam kisah umat Nabiullah Musa alaihi salam, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum falamma zaghu azaghat qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nabiullah Musa alaihi salam ketika berbicara kepada kaumnya yang menyiksa beliau, padahal mereka mengetahui bahwasanya Nabi Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dikirimkan oleh Allah untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Tetapi falamma zagu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum Nabi Musa memilih jalan yang menyimpang, ketika mereka memilih jalan yang tidak lurus, azaghallahu qulubahum, maka Allah kemudian membuat hati mereka itu betul-betul menyimpang. Dan kata Allah, itu adalah perilaku kaum yang fasik, orang yang berpengetahuan tapi mengkhianati ilmu pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Ini adalah suatu potret bagaimana suatu bisikan yang ada di dalam kalbu kita memiliki energi yang sangat dahsyat di dalam mengorientasikan hidup kita. Apakah hidup kita positif atau sebaliknya, na'udzubillah, hidup dan perilaku kita menjadi negatif karena bersumber pada energi kuantum yang ada di dalam qalbu kita. Sahabat sekalian yang saya muliakan, Allah juga menyatakan di dalam Al-Quran surat Qaf ayat ke-16, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh telah kami menciptakan manusia itu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam diri mereka, di dalam jiwa mereka. Padahal kami ini lebih dekat daripada urat lehernya. Membaca ayat ini, saudara sekalian yang saya muliakan, Al-Imam Sa'di di dalam tafsir beliau menyatakan, Annahu ta'ala al-mutabarrid bi khalqi jinsil insan dzukurahum wa inathahum. Allah lah yang maha sendirian. Tidak ada yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan jenis manusia. Apakah kaum lelaki di antara mereka atau kaum perempuan. Wa annahu ya'lamu ahwalahu wa ma yusirru. Allah mengetahui segala keadaan manusia dan segala apa yang dirahasiakan oleh manusia. Wa yuwaswisu fil sadri, dan apa saja yang terbisikkan di dalam dada mereka. Wa annahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada kita, daripada urat leher kita sendiri. Wa hadza mimma yad'ul insan ila muraqabati khaliqih. Kata As-Sa'di, seyogyanya hal ini seharusnya menyeru kepada kita manusia untuk selalu merasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, al-muttali' ala dhamirih. Allah yang maha mengetahui, Allah yang menatap apa yang ada di dalam relung jiwa kita yang paling dalam, wa batinihi, di dalam diri kita yang paling dalam, al-qarib minhu fi jami'i ahwalihi. Allah lah yang maha dekat dengan kita dalam segala keadaan kita, fa yastahi minhu an yara haitsunaha. Seyogyanya kita kemudian merasa malu, kata As-Sa'di, ketika Allah melihat kita melakukan sesuatu apa yang sesungguhnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kemudian melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian yang saya muliakan, karena itulah kita harus bertanya kepada diri kita, ketika bisikan yang ada di dalam qalbu ini terjadi di dalam diri kita, bagaimana caranya kita mengetahui apakah bisikan itu dari Allah? Apakah bisikan itu hanya dari khayalan-khayalan kita? Ataukah bisikan itu juga datangnya dari para setan? Mengapa demikian? Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitab beliau Risalah Al-Qushairiyah misalnya menyatakan, wal khawatir khitabat taridu ala dhamair faqad yakunul khitab bi'ilqa'i malak. Jadi apa yang dimaksud dengan khawatir adalah suatu pembicaraan yang begitu samar, ya, yang kemudian dihadapkan di dalam qalbu kita, dan bisa saja kemudian bisikan itu datang dari seorang malaikat, bisa juga datang dari setan, tapi juga bisa datang dari bisikan jiwa kita yang belum tentu suci dan belum tentu bersih. Karena itu beliau mengatakan, jika ada suatu bisikan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya misalnya, maka itulah yang disebut sebagai ilham. Sebagaimana para nabi mendapatkan ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara para malaikat yang disebut dengan wahyu. Tetapi jika bisikan itu datang dari diri kita, maka bisa saja bisikan itu disebut sebagai hawajis. Keyakinan yang bersifat delusif. Artinya, karena jiwa kita yang penuh dengan kekotoran dan penuh dengan noda, maka sulit kita membedakan mana sesungguhnya yang hakiki, mana yang tidak hakiki. Seringkali kemudian kita meyakini sesuatu keyakinan, padahal dia tidak memiliki suatu sandaran kebenaran apapun. Kecuali tentu jika bisikan-bisikan jiwa kita ini
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan selaras dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika bisikan itu berasal dari setan, kata Imam Al-Qushairi, maka itu adalah was-was. Suatu was-was, bisikan yang begitu dalam dan seringkali kemudian membuat kita tidak pernah tenang, tidak pernah tentram, dan tidak pernah damai di dalam kehidupan kita. Karena itulah sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, jika kita yakini adalah bahwa bisikan itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para malaikat, atau kemudian adalah suatu isyarat di dalam jiwa kita yang bersih dan bening, maka tentu yang menjadi kenyataan adalah bisikan-bisikan itu memiliki suatu energi untuk menggerakkan kita pada pikiran-pikiran positif dan kemudian tindakan-tindakan yang positif, yang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, jika jiwa kita ini terlalu kotor, kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan tazkiyatun nafsi, melakukan pensucian terhadap jiwa kita sebagaimana dikatakan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya. Maka saya katakan, kita harus segera kembali kepada Allah. Bisikan-bisikan dari diri yang kotor itu tidak jauh berbeda daripada bisikan setan. Karena bisikan jiwa yang kotor dan bisikan setan selalu kemudian menyeru kita kepada perbuatan-perbuatan negatif dan perilaku-perilaku yang tidak semestinya seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah saudara sekalian yang saya muliakan. Jika suatu saat saudara membaca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari apa yang beliau dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hadis qudsi. A'adatu li'ibadiyas salihin. Sungguh telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at. Apa-apa yang tak pernah sanggup dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at. Apa-apa yang tak pernah sanggup didengarkan oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah juga terdetik terbisikkan di dalam qalbu seorang manusia. Faqra'u in syi'tum, bacalah jika engkau berkenan untuk membaca. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah disiapkan bagi kita, yang akan menjadi penyejuk mata kita di akhirat kelak. Tetapi keindahan-keindahan itu tidak sanggup ditatap oleh mata, takkan sanggup didengarkan oleh telinga, bahkan takkan pernah sanggup terdetik kolbu kita, takkan pernah sanggup membayangkan bagaimana keindahan tersebut yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, tugas kita kemudian adalah bagaimana mengkondisikan kolbu kita ini selalu terikat dan selalu lekat dengan Al-Quran, sehingga semua bisikan-bisikan yang ada di dalam jiwa kita ini kita harapkan, kalaulah dia tidak merupakan ilham yang datangnya dari Allah melalui para malaikat, tapi setidaknya itu adalah bisikan jiwa kita yang bersih, yang bening, yang suci, sehingga keduanya ini kemudian mempengaruhi pikiran-pikiran kita yang positif, perasaan-perasaan kita yang positif, dan akhirnya kemudian kita sanggup melakukan perilaku-perilaku yang baik bagi diri kita, keluarga kita, ataupun juga lingkungan sosial kita. Sahabat sekalian yang saya muliakan, semoga Allah selalu mengaruniakan kepada kita hidayah dan taufiknya, agar kita
terus istiqamah mengikatkan qalbu dengan Al-Quran. Demikian tadabbur pada petang hari ini. Semoga Allah menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan. Nasrun minallahi fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.